عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita hadir di masjid yang penuh mubarakah ini dalam rangka mengikuti salah satu syiar Islam, salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa pada saat Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi yang kita harapkan perjumpaan dengannya, Nabi yang kita harapkan termasuk orang-orang yang diperkenankan untuk minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni telaga Al-Kautsar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kini Ramadan telah berlalu hadirin yang mulia. Tentu tinggal doa-doa yang kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan ada satu hal yang kita inginkan pada saat Ramadan ini adalah kita termasuk orang-orang yang meraih apa yang diinginkan pada saat Ramadan, yaitu meraih kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Ujungnya di sini adalah ingin meraih kemuliaan takwa kepada Allah. Kenapa takwa begitu penting dalam kehidupan kita hadirin yang mulia? Karena takwa bisa menjadi solusi terhadap seluruh problematika kehidupan manusia. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar masalahnya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Bahkan kalau mau sebuah negeri menjadi baik, maka syaratnya pun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah negeri, yang dimaksud penduduk negeri hadirin yang mulia adalah kita semua, terlepas dari apapun kita, siapapun kita, boleh jadi di antara kita sebagai rakyat biasa, boleh jadi di antara kita yang diberi amanah sebagai penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, ataupun ada yang diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, mulai dari RT sampai presiden sekalipun. Kata Allah, kalau semuanya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, perhatikan janjinya Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah turunkan berkah dari langit dan Allah keluarkan dari perut bumi. Walakin kazzabu, tapi ketika mereka mendustakan itu, mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa atas apa yang telah mereka kerjakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya, siapa orang yang meraih takwa kepada Allah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu paling tidak memberikan 4 ciri kepada kita semua tentang siapa sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Tentu saja konsekuensinya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, tapi perintah diabaikan, disuruh mendirikan salat dia tidak mau mendirikan salat, Allah perintahkan puasa tidak dikerjakan, Allah beri harta tidak mau zakat, tidak mau haji, maka sungguh dia tidak termasuk golongan bertakwa kepada Allah. Begitupun dalam hal larangan, dilarang berjudi dia kerjakan, dilarang berzina justru dikerjakan, dilarang minum minuman keras justru dikerjakan, dilarang korupsi justru dikerjakan. Maka orang-orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka cirinya orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Yang dimaksudkan dengan at-tanzil di sini adalah Al-Qur'an. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu kemuliaan Ramadan Allah terangkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan pertama kali Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjadi penjelasan terhadap petunjuk itu, dan Al-Quran itu termasuk Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau demikian hadirin yang mulia, orang yang bertakwa kepada Allah adalah beramal dengan Al-Quran. Bagaimana beramal dengan Al-Quran? Tentu saja kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin sampaikan kepada hadirin yang mulia, siapapun yang ingin dimuliakan Allah, maka hendaklah dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia. Al-Quran itu turun melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran itu turun pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu turun di 2 tempat yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Maka tidaklah seseorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan. Pertanyaannya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu harus kita senantiasa membacanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang baca satu ayat dari Quran, maka baginya satu kebaikan yang kemudian Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, saya tidak bilang, kata Nabi,
alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Tapi kata Nabi, saya mengatakan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Coba bayangkan hadirin yang mulia, dari alif lam mim yang kita baca, Allah sudah siapkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya. Apalagi kalau kita khatamkan Quran pada saat Ramadan 1.027.000 hurufnya, dikali 10 pada saat Ramadan kita baca Quran. Sungguh sangat luar biasa hadirin yang mulia. Cuma saya ingin sampaikan, orang yang yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Yang namanya pahala tidak nampak, maka dibutuhkan keimanan untuk melakukan pendekatan terhadap pahala dan dosa. Jadi beramal dengan Al-Quran, baca Quran, kemudian fahami Quran, pelajari Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran adalah apapun perintah Allah dalam Quran, kerjakan meskipun tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Apapun larangan Allah dalam Quran, tinggalkan meskipun itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Jadi ukurannya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan partai politik kita, tinggalkan partai politik kita, ikuti petunjuk Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan organisasi kita, tinggalkan organisasi, kembali kepada petunjuk Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan pendapat pandangan pribadi kita, tinggalkan pendapat dan pandangan pribadi kita, kembali kepada Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Yang ketiga, orang yang meraih kemuliaan takwa kepada Allah adalah wal isti'dadi liyaumir rahil. Mereka yang mempersiapkan dirinya ketika terjadi kematian. Hadirin yang mulia, Ramadan kini telah berlalu. Tidak ada jaminan Bapak Ibu semua yang hadir di sini masih akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan. Maka untayan doa-doa yang harus kita panjatkan supaya Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian, hadirin yang mulia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya mati allazi tafirruna, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh dia akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan dikabarkan, diberitakan, diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Maka hadirin yang mulia, mereka yang bertakwa kepada Allah adalah yang punya visi yang jauh ke depan, bukan hanya untuk dunia, tapi jauh menembus dimensi kehidupan akhirat. Orang apapun yang dikerjakan adalah pertimbangannya akhirat. Mau jadi kaya silahkan, Islam tidak melarang orang jadi orang kaya. Tapi kalau dengan cara mengurangi timbangan ketika berdagang, mengatakan ini barang baik padahal barang buruk, kalau dengan cara korupsi, kalau dengan cara sogok menyogok, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Ya, saya mau jadi seorang pemimpin, tapi kalau dengan cara memecah belah umat, menyebabkan perpecahan di kalangan umat, menebarkan fitnah kesana kemari, bagaimana pertanggungjawaban saya di akhirat? Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang senantiasa punya visi yang jauh ke depan, bukan hanya untuk dunia, tapi jauh menembus dimensi kehidupan akhirat. Yang terakhir, yang keempat, hadirin yang mulia, warridha bil qalili, ridha dengan apa yang ada. Hadirin yang mulia, dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Maka syukuri nikmatnya Allah. Allah begitu banyak memberikan limpahan nikmat, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan adalah hadir di tempat ini, hadirin yang mulia. Termasuk nikmat yang paling besar ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati hari-hari terbaik, yaitu hari Ramadan. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Syukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang namanya syukur bukan hanya dengan ucapan, hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi harus dibarengi dengan mengakui itu nikmat dari Allah. Dan yang terpenting adalah menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan.
Yang sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nilai-nilai Ramadan kita pertahankan setelah selesai Ramadan. Saya ingin sampaikan kepada kita semua hadirin yang mulia, keberhasilan kita dalam Ramadan tidak bisa dinilai hanya pada saat Ramadan, tapi dia akan terukur setelah selesai Ramadan. Kalau Ramadan kita rajin berjamaah, jadi sebuah tanda-tanya besar. Adakah setelah selesai Ramadan masih kita ramaikan masjid dengan berjamaah? Kalau Ramadan kita rajin melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, jadi sebuah tanda tanya besar. Adakah setelah selesai Ramadan kita masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Kalau Ramadan kita rajin zikir, kita rajin doa, kita rajin berinfak, bersedekah, memperbaiki hubungan silaturahim, bagaimana setelah selesai Ramadan? Maka jawaban-jawaban akan pertanyaan itu akan ternilai dan teruji 11 bulan ke depan sampai masuknya Ramadan. Nilai-nilai Ramadan itulah yang harus kita pertahankan setelah selesai Ramadan ini. Syukuri dengan apa yang Allah berikan dengan menggunakan nikmat itu. Karena siapa yang ingkar terhadap nikmatnya Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan asar dari Ramadan ini, asar itu bekas dari Ramadan ini akan terus-menerus ada dalam diri kita setelah selesai Ramadan ini, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala idzan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Kita telah melewati perjuangan kita pada saat Ramadan, dan hari ini kita merayakan kemenangan kita dengan Idul Fitri. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, pada saat sekarang ini kita sedang bergembira, kita sedang makan-makan, tapi ketahuilah di saat yang sama pada saat sekarang ini ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan di Palestina. Hadirin yang mulia, mereka tidak mampu merasakan bagaimana lezatnya makanan pada hari ini. Mereka tidak mampu merasakan bagaimana indahnya berlebaran pada hari ini. Mereka tidak mampu merasakan bagaimana kebersamaan dengan keluarga mereka pada hari ini. Hadirin yang mulia, ingat saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang menghadapi genosida, mereka menghadapi pembunuhan secara sadis oleh orang-orang Zionis Israel. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, saya pesankan kepada kita semua, jangan pernah melupakan mereka dalam setiap untaian doa-doa kita, dan buktikan kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita untuk bagaimana tidak menggunakan produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Karena ketika kita menggunakan produk mereka, maka sesungguhnya kita telah membantu dalam rangka genosida, pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di Israel. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian saya ingin sampaikan kepada kita semua, setelah berlalunya Ramadan ini dengan amalan-amalan kita, tahukah Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu kita jaga, karena bisa menghapuskan seluruh amalan-amalan kita. Apa itu? Pertama, syirik kepada Allah, menduakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, maka seluruh amalan kalian akan terhapus. Yang kedua, yang bisa menghapus dosa amalan-amalan kita adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita adalah
ridallahi fi ridal walidaini. Ridhanya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami dan merenung sejenak bagaimana perjalanan hari-hari yang kita lewati. Boleh jadi pada tahun-tahun kemarin kita masih ada yang bersama dengan orang tua, masih bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Namun Allah takdirkan pada hari ini mereka sudah tidak ada bersama dengan kita, hadirin yang mulia. Ayah, ibu yang selama ini mencintai kita, mendidik kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, boleh jadi hari ini tidak bersama lagi dengan hari-hari yang sangat indah ini, hadirin yang mulia. Karena mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah menghadap kehadiran Allah. Sementara dalam kehidupan boleh jadi kita tidak pernah berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan boleh jadi kita pernah meneteskan air mata mereka. Padahal ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Karena itu pada hadirin yang mulia, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keteguhan hati buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kami siapa yang terbaik amalnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kami harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi yang kami harapkan perjumpaan dengannya, Nabi yang kami harapkan termasuk orang-orang yang diperkenankan untuk minum di telaga Al-Kautsar, telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kita minum tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Ghaffar, yang maha pengampun, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa besar maupun dosa kecil kami, terutama dosa dan kesalahan yang boleh jadi kami perbuat terhadap kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, jika sekiranya di antara kami yang hadir di sini ada yang orang tuanya masih hidup, berkahi hidupnya ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk berbakti dan berbuat baik terhadap mereka. Namun jika sekiranya di antara kami ada yang orang tuanya sudah menghadap kehariban-Mu ya Allah, di hari-hari pagi ini mereka tidak bersama lagi dengan kami, mereka sudah Engkau panggil menghadap kehariban-Mu, maka kami mohon ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, tempatkan beliau di raudhah taman-taman syurga-Mu ya Allah, dan kumpulkan kami bersama mereka di dalam syurga-Mu ya Allah ya Rabb. Buat saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang sementara saat sekarang ini dalam kondisi kelaparan, sementara kami dalam kondisi kekenyangan dan berbahagia. Mereka sedang menghadapi ujian yang sangat besar dari-Mu ya Allah ya Rabb. Turunkan pertolongan-Mu buat mereka ya Allah ya Rabb. Bantu mereka ya Allah. Turunkan pasukan-pasukan yang bisa membantu mereka sebagaimana Engkau telah turunkan pada saat terjadinya perang Badar. Kami tidak mampu membantu dan menolong mereka ya Allah ya Rabb. Kami hanya bisa bermunajah, berdoa kepadamu ya Allah. Allahumma ansiril ikhwana dan muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansiril ikhwana dan muslimin fi Gaza. Allahumma ansiril ikhwana dan muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya Rabb. Bantu mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, setelah berakhirnya Ramadan ini ya Allah, jangan jadikan Engkau jadikan Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir buat kami ya Allah ya Rabb. Kami masih rindu bertemu dengan Ramadan ya Allah. Ramadan yang telah kami lalui, rasa-rasanya kami belum bisa beramal dengan baik ya Allah.
Masih terlalu banyak kekurangan dalam amal ibadah kami ya Allah. Puasa kami tidak sempurna, salat malam kami tidak sempurna, zikir kami kadang-kadang kurang, bacaan Quran kadang-kadang masih kami tinggalkan ya Allah. Karena itu ampuni kami ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah ya Rabb. Jika sekiranya Engkau takdirkan kami meninggal sebelum Ramadan yang akan datang ya Allah, jadikan akhir hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, penghabisan yang baik ya Allah ya Rabb. Jadikan kalimat terindah dalam hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah. Panggil kami Allah ya Rabb dengan kalimat yang paling indah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami terus berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah, orang tua yang telah membesarkan kami ya Allah, orang tua yang mendidik kami ya Allah, yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk kami ya Allah. Namun kadang-kadang kami sebagai anaknya tidak pandai berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Kami mengeraskan suara kami terhadap mereka, bahkan kami kadang-kadang membentak dan meneteskan air mata mereka. Padahal murka-Mu ya Allah terletak pada murka kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Dan jadikan orang tua kami sebagai ladang amal buat kami untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Kalau sudah meninggal, ampunkan dosanya ya Allah ya Rabb. Terima amal ibadahnya ya Allah. Kami rindu sama mereka ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Buat anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh, soleha di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami menjadi fitnah bagi kami. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami menjadi penghalang bagi kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah ya Rabb. Kami telah berusaha untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.